Dua WNI itu adalah ESS dan CT yang ditangkap oleh Badan Penegakan Imigrasi Amerika Serikat karena berstatus ilegal. Otoritas Imigrasi Federal Amerika Serikat, CT telah terjerat sejumlah kasus kriminal. CT disebut memiliki catatan mencakup kasus narkotika, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, dan masuk secara ilegal. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal membahas tentang peristiwa yang sangat besar yang mengguncang Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles. Kerusuhan itu pecah di tengah demonstrasi besar-besaran antara warga dan juga imigran, menyusul dengan penggerebekan oleh petugas imigrasi. Selain itu, Presiden Donald Trump juga kembali menjadi sorotan setelah mengerahkan ribuan pasukan Garda Nasional ke kota tersebut tanpa persetujuan Gubernur Los Angeles. Lalu, apakah sebenarnya yang terjadi di Los Angeles? Situasinya semakin memburuk dan bagaimana dampak terhadap warga, termasuk ada 2 warga negara Indonesia yang ikut ditangkap. Yuk kita bahas selengkapnya di segmen Ngomel Santuy berikut ini. Jadi, kejadian ini bermula pada Jumat 6 Juni 2025. Tugas Imigrasi dan juga Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE melaksanakan penggerebekan di beberapa lokasi di Los Angeles. Mereka ini mengantongi surat perintah dari pengadilan dengan dugaan bahwa sejumlah bisnis di distrik mode menggunakan pekerja dengan dokumen palsu. Dari operasi tersebut, ICE ini menangkap 118 imigran dengan termasuk 5 orang yang diduga terlibat dengan organisasi kriminal. Yang mengagetkan adalah ada 2 orang warga negara Indonesia yang juga ikut diamankan. Seorang perempuan berinisial ESS berusia 53 tahun karena status ilegal. Lalu ada seorang pria berinisial CT berusia 48 tahun karena memiliki catatan pelanggaran narkotika dan masuk ke Amerika Serikat secara ilegal. Lalu pada malam harinya, puluhan warga ini berkumpul di depan pusat penahanan federal di Los Angeles. Mereka ini meneriakkan tuntutan seperti bebaskan mereka dan biarkan mereka tinggal sebagai bentuk protes terhadap operasi ICE ini. Aksi ini tuh terus berlanjut hingga keesokan harinya pada Sabtu 7 Juni 2025 dan memuncak pada hari Minggu 8 Juni. Demonstrasi ini tuh terus menyebar ke berbagai titik pusat di kota Los Angeles dan sejumlah peserta itu mencapai ribuan orang. Melihat demonstrasi ini semakin besar, Presiden Donald Trump mengambil langkah tegas. Pada hari Minggu 8 Juni, ia memerintahkan pengerahan sekitar 300 personel dengan Garda Nasional ke Los Angeles. Pasukan ini tuh ditugaskan untuk melindungi gedung-gedung federal, termasuk pusat penahanan yang menjadi titik utama aksi protes. Tapi kehadiran mereka ini tuh justru memperkeruh keadaan, ketegangan semakin meningkat. Massa mulai membakar beberapa mobil, memblokir jalan bebas hantaman, hingga melempar benda ke arah polisi. Pada Minggu malam, polisi juga menyatakan demonstrasi ini tuh ilegal, dan petugas kemudian bergerak untuk membubarkan massa dengan gas air mata, peluru karet, dan juga granat kejut. Lalu di Jalan Raya 101, demonstran bahkan sempat memblokir seluruh jalur hingga akhirnya dibersihkan oleh patroli negara bagian. Sedikitnya 4 mobil tanpa pengemudi milik perusahaan Waymo dibakar. Ledakan dari mobil listrik tersebut sempat membuat warga panik. Bahkan di tengah kekacauan ini, beberapa toko dilaporkan dijarah meskipun belum ada angka resmi kerugian. Lalu langkah Trump ini mengerahkan pasukan militer tanpa persetujuan pemerintah negara bagian memicu konflik baru. Gubernur California yaitu Gavin Newsom yang berasal dari Partai Demokrat langsung menyatakan penolakan.
Menurutnya, Trump ini tuh sengaja menciptakan kekacauan dan tindakan ini tuh benar-benar melanggar konstitusi. Tak lama setelah itu, Trump mengumumkan pengerahan 2.000 personil tambahan Garda Nasional. Tak hanya itu, 700 marinir dari Pusat Tempur Udara Darat California juga ikut dikerahkan. Angka ini tuh membuat situasi semakin panas karena belum pernah terjadi dalam puluhan tahun di mana presiden memanggil pasukan militer tanpa persetujuan negara lain. Is now sending about 700 Marines to the area. Let's go to CBS News correspondent Danya Backus live in LA for us. This is the first time since 1965 our president has activated a state's National Guard without a request from the governor. Governor Gavin Newsom has accused President Trump of trying to manufacture a crisis to create. People that are causing the problem are professional agitators, they're insurrectionists, they're bad people. Bahkan Trump juga menyatakan secara terbuka ia mendukung jika ada upaya menangkap Gubernur Newsom atau wali kota Los Angeles karena dianggap menghalangi penegakan hukum. Di saat yang hampir bersamaan, Donald Trump juga mengeluarkan kebijakan baru, yaitu melarang masuknya warga dari 12 negara, termasuk Afghanistan, Myanmar, Chad, dan juga Eritrea. Alasannya adalah karena adanya serangan bom api di Colorado yang dilakukan oleh seorang pria dari Mesir. Kebijakan Trump juga ini memicu reaksi keras dari berbagai negara, termasuk Iran, yang menyebutkan bahwa kebijakan ini itu rasis dan juga melanggar hukum internasional. Namun, meskipun begitu, larangan ini tidak berlaku untuk atlet yang akan bertanding dalam Piala Dunia dan juga Olimpiade tahun 2028 yang akan diselenggarakan di Los Angeles. Kemudian, karena demonstran itu, seorang jurnalis asal Australia yaitu Lauren Tomasi dari 9 News menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi di Los Angeles pada Minggu malam waktu setempat. Saat siaran langsung, tepat di depan kamera, Tomasi ini tuh tertembak peluru karet yang ada di kaki kirinya oleh seorang polisi anti huru-hara yang jaraknya tuh nggak sampai 10 meter dari tempat Tomasi ini berdiri. Yang bikin hebohnya adalah tembakan itu jelas-jelas mengarah ke dia. Padahal Tomasi ini tuh sedang tidak mengganggu, hanya melaporkan keadaan dan juga situasi saat demonstran. Untungnya kamera pun menangkap momen saat Tomasi tertembak dan juga menjerit kesakitan. Kamera pun menangkap saat momen Tomasi menjerit karena tertembak. Gak hanya itu, juru kamera pun teman-teman spontan marah kepada petugas yang menembak. Insiden ini pun memicu kecaman karena lagi-lagi keselamatan jurnalis menjadi taruhan di tengah aksi. Jadi teman-teman, kerusuhan di Los Angeles ini tuh bukan hanya soal protes, tapi juga soal pertarungan antara kebijakan federal dan juga pemerintah lokal. Di balik kerusuhan dan juga gas air mata ini teman-teman, ada ratusan ribu imigran yang hidup dalam ketidakpastian. Apakah ini menjadi babak baru dalam ketegangan antara Trump dan juga para pendukung HAM? Atau justru awal dari gelombang protes yang lebih besar? Ikutin terus perkembangan ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini untuk terus update tentang berita-berita dalam negeri maupun internasional. Saya Aulia Teresia, bye-bye, see you di next video.